Yang saya hormati wali murid kelas 10 dan 11, serta yang saya banggakan siswa kelas 10 dan 11. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul lewat Zoom di acara sosialisasi pertemuan tatap muka terbatas tanpa halangan suatu apa. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu wali murid kelas 10 dan 11? Sehat kan ya Bu, Bapak? Untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama itu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat pemaparan sosialisasi PTM, yang kelima tanya jawab, dan yang keenam adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah kepada Ibu Lasri Sibon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu, para wakil kepala sekolah SMA Cartar Buana. Yang saya hormati Bapak Ibu, para orang tua siswa peserta didik kelas 10 dan kelas 11. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan perlindungannya, sehingga pada hari ini kita bersama-sama dapat berkumpul di ruang Zoom ini, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, setelah 1,5 tahun negara Indonesia yang kita cintai ini dilanda virus COVID-19 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 709 Tahun 2021, maka sekolah melaksanakan pembelajaran daring.
Dan pada kesempatan ini, sesuai dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Ibu Kota Jakarta nomor 998 tahun 2021 tentang penetapan satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas, pembelajaran campuran tahap ketiga. Pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Bapak dan Ibu, kami akan mensosialisasikan terkait dengan tatap muka terbatas yang akan dilaksanakan di SMA Cartar Buana. Kita mengetahui bersama-sama bahwa pada bulan Juli, kasus COVID-19 dengan varian baru bermunculan sehingga pemerintah memutuskan untuk melakukan PPKM terbatas untuk wilayah Jawa dan Bali. Setelah beberapa bulan yang lalu mendapatkan kelonggaran terkait PPKM, maka untuk meningkatkan kualitas pelayanan pembelajaran di pendidikan dengan bekal persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, maka SMA Cartar Buana mendapatkan kembali izin untuk menyelenggarakan PTM terbatas tahun pelajaran 2021-2022. Bapak dan Ibu, mengenai SOP masuk lingkungan sekolah, SOP kehadiran guru, SOP pada pelaksanaan kegiatan KBM, dan sebagainya, itu akan disampaikan. Maka kami menghimbau kepada Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita bersama-sama mengamati paparan setiap paparan, sehingga Bapak dan Ibu nanti bisa menyampaikan atau mengarahkan peserta didik kita sebelum berangkat ke sekolah. Bapak dan Ibu, model pembelajaran PTM dan PJJ yang akan dilaksanakan di SMA Cartar Buana secara offline dan online bersamaan atau blended learning. Selain mengadakan PTM dan PJJ, para pendidik juga akan berusaha melakukan pendampingan khusus untuk siswa SMA Cartar Buana. Yang belum memahami materi, pendampingan yang dilakukan melalui komunikasi 4 arah melalui WhatsApp group, video call, video pembelajaran, dan juga Google Classroom Bapak dan Ibu. Untuk itu, kami menghimbau agar Bapak dan Ibu bersama-sama mengamati paparan yang akan disampaikan oleh Ibu Wakakur dan juga Ibu Kesiswaan. Demikian Bapak dan Ibu yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Wasria sudah memberikan sambutannya. Acara yang keempat yaitu pemaparan sosialitas PTM yang akan dibawakan oleh Bu Asti. Untuk Bu Asti, waktu dan tempat di sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu wali murid dari kelas 10 dan kelas 11 baik IPA maupun IPS. Alhamdulillah kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat di ruang guru pada hari ini. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Buana, Ibu Wasria Hasibuan, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali kelas, dan juga Bapak Ibu wali murid yang saya hormati. Ini makanya biasanya dibuka. Oke.
Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang sosialisasi pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT SMA Cartar Buana yang nantinya untuk kelas 11 dan kelas 10 akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 Oktober dan juga hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021. Bisa. Nah, ini ada yang pertama, yaitu dasar pelaksanaan KBM tatap muka di masa pandemi. Jadi, alhamdulillah hari Jumat kemarin sudah turun surat keputusan atau SK dari dinas kepada SMA Cartar Buana bahwa SMA Cartar Buana sudah bisa menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas di tahap 3. Jadi kemarin kita semua sudah bekerja sama, sudah mengisi modul khususnya yang melibatkan Bapak Ibu wali murid juga untuk mengisi modul untuk kesiapan tatap muka dan alhamdulillah berhasil sehingga kita SMA Cartar Buana bisa menyelenggarakan PTM terbatas. Nah, ini jadi ada SK-nya langsung yang hari Jumat kemarin diberikan, jadi mohon maaf jika informasinya terkesan terburu-buru, terkesan mendadak ya, karena SK-nya pun turun juga mendadak di hari Jumat sore turun SK-nya. Jadi makanya kami sebagai tim manajemen langsung memberitahukan kepada wali kelas agar men-share kepada perwaliannya masing-masing. Jadi mohon maaf jika terkesan mendadak seperti itu. Nah, ini ada daftar SMA yang bisa mengadakan tatap muka terbatas. Jadi ini bisa dilihat ada SMA Cartar Buana. Nah, ada SMA Cartar Buana dan dengan ada daftar ini mengindikasikan bahwa Cartar Buana bisa terdaftar untuk mengikuti tatap muka terbatas. Nah, ini ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Ibu Kota Jakarta. Jadi ini merupakan dasar hukum untuk menyelenggarakan tatap muka. Nah, yang pertama yaitu protokol pembelajaran tatap muka. Jadi yang pertama, pembagian kelompok belajar atau shift dengan jumlah 50% peserta didik. Nah, walaupun sudah tatap muka, tapi yang diperbolehkan tatap muka hanya 50%. Jadi nanti di kelas akan ada masing-masing 18 siswa yang dipilih menurut abjad absen. Jadi nanti akan diberikan daftar siswa, khususnya yang abjad awal, dari absen awal kepada wali kelas, agar nanti di-share. Nah, begitupun juga di minggu berikutnya bergantian, berarti abjad akhir, minggu berikutnya abjad awal, minggu berikutnya abjad akhir. Jadi bergantian, 1 sampai 18, 18 sampai seterusnya. Disesuaikan dengan kondisi siswa, dikondisikan tentang jumlah siswanya. Yang kedua, pengaturan pergerakan dan jarak duduk peserta didik. Nah, di kelas juga jarak duduk peserta didik juga diatur.
di mana jaraknya 1,5 meter. Jadi tidak diperbolehkan untuk jaraknya berdekat-dekatan antara tempat duduk siswa yang satu dengan tempat duduk siswa yang lain. Yang ketiga, ruang kelas memiliki sirkulasi udara yang baik. Yang ketiga, ruang kelas memiliki sirkulasi udara yang baik. Yang keempat, ruang kelas dalam kondisi bersih dan steril atau disinfeksi rutin. Nah, jadi ruang kelas yang digunakan untuk PTM terbatas akan disemprotkan disinfektan secara rutin, baik dari mulai KBM sampai kepada sesudah KBM. Jadi akan ada penyemprotan disinfektan rutin menurut protokol kesehatan. Yang kelima, sekolah memiliki stok masker cadangan dan hand sanitizer. Nah, Bapak Ibu, walaupun sekolah memiliki stok masker, tapi nanti putra-putrinya wajib untuk menggunakan masker lapis 2, baik itu masker kain maupun masker medis, dan membawa 1 masker cadangan. Dan juga face shield-nya serta hand sanitizer. Jadi, walaupun disediakan, ada baiknya putra-putrinya menyediakan hand sanitizer sendiri, membawa sendiri, yang botol kecil itu, jadi lebih memudahkan untuk mereka tetap mematuhi prokes, seperti itu. Dan juga nomor 6, menyiapkan tempat cuci tangan di depan kelas. Nah, jadi di sekolah itu sudah disediakan wastafel, sudah disediakan sabunnya juga, agar nanti putra-putrinya bisa mencuci tangan, baik itu dalam keadaan pas datang maupun dalam keadaan saat pulang. Jadi, mau datang mau pulang wajib untuk mencuci tangan. Nanti akan diarahkan oleh Bapak Ibu guru maupun tim satgasnya, seperti itu. Nah, yang kedua, protokol sebelum berangkat sekolah. Yang pertama, siswa harus sudah sarapan, jadi wajib sarapan, jangan sampai perutnya kosong. Minimal minum susu, minum teh, agar mereka ada tenaga lah. Jangan sampai mereka datang ke sekolah, perut kosong, belum minum susu, belum minum teh, belum sarapan, dikhawatirkan nanti jadi lemes, jadi nggak semangat, dan lain-lain. Yang kedua, siswa atau peserta didik dalam kondisi sehat, tidak ada gejala sakit atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, atau sesak nafas. Jadi saat nanti nama putra-putrinya dijadwalkan, tapi masih ada yang mengalami kondisi seperti yang tadi disebutkan, segera konfirmasi ke wali kelasnya. Gitu. Jadi jika ada yang kondisi tidak sehat seperti batuk, gejala pilek, sakit tenggorokan, dan sesak nafas, nanti jika namanya tertulis untuk melakukan PTM di hari Rabu atau Jumat, segera konfirmasi langsung ke wali kelasnya. Itu. Yang ketiga, suhu tubuh kurang dari 37, derajat Celcius. Jadi nanti sebelum datang maupun pulang, nanti akan dilakukan pengecekan suhu. Jadi ada 2 kali pengecekan suhu, saat datang dan saat pulang. Siswa yang nantinya suhunya 37 derajat ataupun di atasnya, akan dilarikan ke ruang isolasi. Nah, di ruang isolasi tersebut, nanti diambil tindakan untuk segera memulangkan siswa tersebut. Seperti itu. Dan yang keempat, memakai masker medis. Tadi seperti yang sudah saya katakan. Yang kelima, membawa tempat minum pribadi. Jadi nanti wajib untuk membawa tempat minum atau tempat makan pribadi, karena kantin tidak buka. Dan juga walaupun ada jam istirahat, itu istirahatnya di kelas. Jadi siswa tidak boleh jajan, tidak boleh keluar kelas. Makannya atau minumnya tetap di kelas. Gitu. Yang keenam, membawa perlengkapan pribadi, seperti alat tulis pribadi, pulpen pribadi. Jadi dilengkapi putra-putrinya untuk membawa alat tulis pribadi agar tidak saling meminjamkan untuk meminimalisir risiko tertularnya COVID-19. Seperti itu. Jadi diusahakan semuanya milik pribadi, tidak ada pinjam-meminjam antar teman.
mau itu Tipex, mau itu pulpen, penggaris, pensil, dan lain-lain. Jadi semuanya perlengkapan pribadi. Nah, ini ada protokol pembelajaran di dalam kelas. Opening kelas nanti wajib untuk selalu menerapkan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Tadi mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, memakai masker, menjaga jarak, dan lain-lain. Yang kedua, guru dan peserta didik wajib memakai masker. Tadi sudah saya katakan. Yang ketiga, menggunakan sarung tangan dan face shield. Bisa juga dilengkapi dengan sarung tangan dan face shield. Dan peserta didik tidak perlu cium tangan guru. Jadi nanti cukup ucapkan salam. Nanti salamnya seperti ini, cukup di depan dada tangannya. Jadi tidak perlu cium tangan guru, tidak perlu salim. Karena nanti akan dikhawatirkan untuk menyebarkan virus gitu ya. Jadi bukan yang nggak sopan atau gimana, nanti Bapak Ibu guru juga memaklumi. Jadi tidak perlu cium tangan guru, cukup mengucapkan salam di depan dada. Dan juga jaga jarak minimal 1,5 meter dan menempati tempat duduk yang telah tersedia dalam ruang kelas. Jadi nanti di ruang kelas tersebut disediakan denah tempat duduk, sudah diberikan nama, jadi nanti putra-putrinya langsung duduk di tempat duduk sesuai denahnya masing-masing. Yang kelima, tadi peserta didik membawa perlengkapan sekolah pribadi. Tidak boleh saling meminjamkan. Jadi diperiksa dulu sebelum berangkat, sudah bawa pulpen, buku, penggaris, Tipex, semuanya usahakan pribadi karena tidak boleh saling meminjamkan. Diperiksa semuanya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Nah, ini ada jadwal PTM terbatas. Jadi PTM ini dilaksanakan setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Senin kelas 12, Rabu kelas 11, Jumat kelas 10, di mana dimulainya dari pukul 7 sampai dengan pukul 11.15. Jadi nanti untuk Selasa dan Kamis tetap PJJ sampai setengah 2. PTM hanya dilaksanakan hari Senin, Rabu, dan Jumat. Di mana tadi Senin kelas 12, Rabu kelas 11, dan Jumat kelas 10. Jadi diperhatikan, kemarin sudah di-share jadwalnya oleh wali kelas masing-masing. Ini tidak jauh berbeda dengan PJJ, sama saja jadwalnya, mata pelajaran yang sama, hanya waktunya yang berbeda, hanya waktunya yang dipersempit, hanya sampai pukul 11.15. Di mana hari Senin itu ada kegiatan literasi, tadi karena masih PTS, jadi literasinya belum berjalan. Hari Rabu ada kegiatan pagi, yaitu bimbingan konseling, dan juga hari Jumat ada kegiatan rohani, baik rohani Islam, rohani Kristen, Buddha, Hindu, seperti itu. Jadi tetap ada kegiatan pagi tetap berjalan. Nah, ini ada protokol pulang sekolah. Peserta didik meninggalkan kelas setelah bel, ada bel nanti, dan dilarang untuk berkumpul, berkerumun. Jadi pulang langsung pulang, tidak ada kumpul-kumpul dulu sama teman, nongkrong-nongkrong dulu sama teman. Jadi nanti akan dijaga oleh tim satuan tugas, ada satpam juga, jadi nanti diarahkan siswa untuk langsung pulang. Tidak ada jajan dulu, nongkrong, atau mengobrol. Seperti itu. Dan juga ini tetap menggunakan prokes, tetap menggunakan masker, walaupun sudah pulang, maskernya jangan dilepas. Nah, ini jadi ada susunan ruangnya, jadi nanti siswa itu akan diarahkan naik melalui tangga, kalau dari pintu masuk itu tangga sebelah kiri. Jadi nanti akan ada Bapak Ibu guru yang mengarahkan, jadi untuk naik, untuk turun itu dalam satu tangga, ada tangga naik dan tangga turun. Nah, untuk SMA Catur Buana itu di lantai 3, jadi disediakan ruang 1 sampai dengan ruang 9, dan nanti bisa ditempati sesuai dengan kelas masing-masing. Ini misalnya ruang 1 itu nanti akan ditempati oleh 11 MIPA 1, ruang 3, 11 MIPA 2, ruang 4, 11 IPS 1, ruang 5, 11 IPS 2,
dan ruang 6, 11 IPS 3. Begitupun nanti kelas 10-nya berurut dari ruang 1 sampai dengan ruang 9. Nanti jika ada penambahan ruang akan diinfokan saat sudah berada di sekolah. Jadi ini sudah ada tangga naik, tangga turun. Jadi nanti akan ada Bapak Ibu guru maupun tim satuan tugasnya yang mengarahkan di ruang mana saja yang akan diisi oleh peserta didik dengan kelasnya masing-masing. Nah, ini ada beberapa gambar tentang prokes atau protokol kesehatan di sekolah. Ini ada wastafel dan juga ada sabun cuci tangannya lengkap. Airnya juga mengalir dengan lancar, jadi bisa digunakan untuk cuci tangan. Yang kedua, di depan ruang kelas, di dekat pintunya ini disediakan hand sanitizer agar nanti siswa sebelum masuk bisa menyemprotkan dulu hand sanitizer-nya. Nah, ini juga ada tanda penunjuk arah untuk naik ataupun untuk turun. Nah, ini ada tempat sampah yang tertutup. Ini kursinya juga dijarak-jarakin 1,5 meter agar tidak berkerumun. Dan juga ini juga ada di depan gerbang dekat satpam, nanti juga disediakan wastafel 2 buah untuk mencuci tangan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mencuci tangan, karena sudah banyak tempat disediakan untuk mencuci tangan. Nah, ini juga ada himbauan untuk menerapkan 3M. Untuk sekarang sudah diperbanyak menjadi 5M. Nah, ini di toiletnya juga ada wastafelnya. Ini juga ada tempat sampahnya. Jadi tadi tempat sampah tertutup, sekarang tempat sampah organik maupun non-organik. Nah, ini juga ada kursi-kursi buat kursi tunggunya juga disediakan tanda silang, yang ini artinya tidak boleh diduduki. Toiletnya juga setiap hari dibersihkan, jadi bersih. Dan juga ini ruang kelas tadi diberikan jarak, jadi di sini diisi bukan 2 orang tapi hanya 1 orang, karena diberikan tanda silang. Dan juga disediakan termogan untuk mengukur suhu siswa, baik pada saat datang maupun pada saat pulang. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Cukup sekian pemaparan saya tentang pedoman PTM terbatas. Jadi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Bu Asti yang sudah memberikan informasi tentang tatap muka terbatas. Yang kedua, yang akan mengisi adalah Bu Syifa. Pada Bu Syifa, waktu dan tempat disilakan. Terima kasih Ibu Zahra. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Ya, oke. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bisa berkumpul, yang dimana yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Lazia Hasibuan SE, yang terhormat Ibu Asti Puspitasari Putri, SPD selaku Wakaku, dan Ibu Zahra sebagai guru BK. Ya, baik Bapak dan Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Asti perihal perihal persiapan PTM pada hari Rabu mendatang. Nah, baik, hari ini izinkan saya untuk memaparkan tentang protokol atau SOP yang harus kita laksanakan pada hari Rabu dan Jumat. Saya izin share screen ya Bapak Ibu. Oke. Baik, kita akan membahas pada siang hari ini tentang sosialisasi pembelajaran tatap muka SMA Cetarbona tahun pelajaran 2021-2022. Ya, di mana di sini ada SOP protokol kesehatan sekolah kegiatan PTM. Ya, di mana di sini ada SOP-nya bagi orang tua yang mengantar peserta didiknya berhenti sampai dengan pintu gerbang. Ya, jadi biasanya Bapak dan Ibu mengantar anak-anaknya
ada yang sampai dengan pintu resepsionis. Nah, mulai hari ini, mulai hari Rabu nanti mendatang, orang tua hanya berhenti sampai dengan gerbang sekolah, ya. Kemudian peserta didik, guru dan karyawan dan tamu wajib melakukan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan mencuci tangan menggunakan air bersih dan sabun yang tempat yang sudah disediakan. Tadi sudah dilihat di sebelah kanan itu ada wastafel yang sudah disediakan oleh sekolah. Kemudian melakukan pengukuran suhu dengan menggunakan termogan oleh petugas. Kemudian yang ketiga, menggunakan masker senantiasa menjaga jarak, dan apabila terdapat gejala demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, sesak nafas, suhu badan lebih dari 37 derajat, segera memeriksakan diri. Kemudian menghindari kontak langsung seperti salaman, cium tangan, ataupun berpelukan. Jadi nanti saat bertemu dengan Bapak dan Ibu guru yang senyum sapa salam, biasanya di depan gerbang, kita merubah metode yang tadinya cium tangan, sekarang menggunakan tangan seperti ini, yang tadi sudah dicontohkan oleh Bu Asti. Ya, seperti ini kita akan menyapa ataupun memberi salam kepada peserta didik, ataupun peserta didik menyapa kita. Kemudian sekolah menjadwalkan pembelajaran dengan durasi belajar paling lama 180 menit setiap hari. Jadi nanti perkiraan anak-anak itu sampai dengan pukul 11:15 ya. Kemudian siswa per kelas, tadi sudah dikatakan oleh Bu Asti, siswa per kelas dibagi menjadi bagian, yang dibagi satu kelas itu 18 siswa yang terhitung dari abjad. Ya, persiapkan diri untuk abjad nomor 1 sampai dengan nomor 18 untuk di hari Rabu dan hari Jumat. Ya, kemudian waktu belajar kita dari jam 7 sampai dengan 11:15. Kemungkinan nanti anak-anak baru bisa turun itu di jam 11:30 karena kita ada pengukuran suhu kembali saat pemulangan. Jadi kita ada 2 kali pengukuran suhu, Bapak Ibu, saat kedatangan dan saat pulang. Biar kita memastikan anak-anak kita sehat dan tidak ada perubahan suhu dari pagi hingga dengan jam pulang sekolah. Kemudian setelah selesai KBM, siswa wajib pulang tanpa harus berkerumun di dalam dan di luar kelas. Nah, nanti baik Bapak dan Ibu sekalian yang menjemput ataupun yang mengantar juga akan nunggu di depan gerbang. Jadi ruang tunggunya ada di depan. Untuk siswa, ruang tunggunya adalah di depan resepsionis atau di depan ruang guest room. Itu menjadi titik tumpu untuk peserta didik menunggu jemputan atau biasanya mereka pesan ke ojek online seperti itu. Untuk kegiatan upacara dan olahraga sementara waktu ditiadakan. Jadi kegiatan yang bersentuhan ataupun kegiatan yang bersifatnya olahraga itu kita tidak ada. Jadi semuanya tetap di dalam kelas seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian ini ada protokol SOP masuk lingkungan sekolah. Yang pertama, seperti hal biasa Bapak Ibu, guru, karyawan, tamu wajib menggunakan masker. Ya, bagi yang tidak memakai masker berarti diarahkan untuk kembali atau pulang. Di sekolah kita wajib memakai masker. Ya, kalau misalnya tidak ada pakai masker ya berarti kita harus pulangkan terlebih dahulu atau ambil maskernya. Ya, semua guru, karyawan dan siswa dan tamu wajib dipakai suhunya. Nah, tadi seperti ini dikatakan, kita ada prosedurnya. Sebelum masuk, itu akan ada namanya cek suhu terlebih dahulu. Kemudian, apabila di antara guru, karyawan, siswa, atau tamu ditemukan suhu tubuhnya 37,3 derajat Celcius atau lebih, maka bersangkutan dipisahkan ke ruang isolasi dan menunggu tindakan selanjutnya. Nah, di mana memang persiapan PTM ini menjadi luar biasa. Ditunggu-tunggu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita pun di sini memaksimalkan upaya sekolah untuk menjadi lembaga yang belajar baik tapi juga menyehatkan. Jadi kita di sekolah ada ruang isolasi
di mana nanti kalau ada gejala-gejala ataupun kita menemukan hal-hal yang kurang baik, kita pisahkan ke ruang isolasi untuk ditindaklanjuti selanjutnya. Kemudian ini seperti biasa Bapak dan Ibu, karyawan dan guru memarkir kendaraan di tempat parkir, kemudian cuci tangan, sama dengan halnya seperti siswa, seperti itu. Dan untuk tamu eksternal wajib menyampaikan kepentingannya. Jadi Bapak dan Ibu ketemu dengan Satpam, kalau misalnya ada keperluan, itu langsung ke resepsionis terlebih dahulu untuk menunggu keperluannya dan diarahkan oleh petugas. Ya, kemudian di sini ada SOP protokol kesehatan pelaksanaan kegiatan belajar dan mengajar. Ya, di sini sekolah sudah memastikan keadaan lingkungan sekolah dalam keadaan bersih dan sehat. Ya, jadi kita sebelum mengundang anak-anak, kita sudah memastikan sekolah kita ini sudah aman. Sekolah kita sudah bersih, sekolah kita sudah ready untuk menyiapkan anak-anak kita untuk belajar di sekolah. Kemudian sekolah sudah menyiapkan titik tempat turun dan penjemputan peserta didik dengan maksimalkan tidak terjadi penumpukan siswa. Nah, maka dari itu nanti mungkin saat penurunan anak-anak dari lantai 3 ke lantai 1 mencukup menguras waktu, maka dari itu Bapak dan Ibu yang jemput pun harus menunggu ya, karena memang kita menghindari kerumunan. Secara bergilir anak-anak dikeluarkan satu kelas satu dulu. Jadi dibersihkan IPA 1 dulu selesai, lanjut lagi ke IPA 2. Seperti itu. Jadi harap menunggu mungkin kalau saat penjemputan anak-anaknya. Kemudian sekolah sudah menyediakan sanitasi tempat cuci tangan dengan air mengalir beserta sabun tangan atau hand soap di ruang kelas. Nanti di setiap kelas kita sudah ada wastafelnya, jadi bisa digunakan oleh anak-anak yang kapanpun mau dipakai itu bisa dipakai. Kemudian sekolah sudah menyiapkan masker cadangan jika terdapat peserta didik atau didik yang tidak membawa. Tapi ini bersifatnya lebih ke arah maskernya rusak ataupun kotor. Ya, yang tadi sudah disampaikan, dari rumah peserta didik sudah memakai masker 2 lapis diusahakan. Nah, kalau misalnya maskernya rusak ataupun kotor, sekolah siap menyiapkan masker cadangan, seperti itu. Kemudian sekolah sudah mengatur tempat duduk siswa di setiap kelasnya di jarak minimal 1,5 meter dari bangku sebelahnya. Jadi sudah diarahkan tadi, mungkin Bapak dan Ibu sudah lihat secara virtual tentang jarak bangku yang nanti akan ditempati oleh anak-anak. Nah, kemudian sekolah tidak membuka kantin sekolah dan menganjurkan peserta didik untuk membawa makanan dan minuman dari rumah. Nah, diusahakan Bapak dan Ibu mungkin di sini lebih ekstra kembali, di mana memang sekolah tidak menyediakan atau tidak membuka kantin, ya. Jadi anak-anak diharapkan membawa bekal dan minum dari dari rumah. Jadi Bapak dan Ibu menyediakan makan minumnya dari rumah supaya nanti tidak ada kerumunan di kantin. Jadi anak-anak akan tetap istirahat di ruang kelas, tidak keluar-keluar, seperti itu. Kemudian sekolah sudah menyiapkan dukungan unit kesehatan sekolah atau UKS dan petugas yang memadai. Kemudian sekolah meniadakan kegiatan upacara dan olahraga sementara waktu. Kemudian sekolah menutup tempat berkumpul dan bermainnya siswa-siswi. Jadi anak-anak kalau sudah selesai KBM diarahkan untuk segera pulang ke rumah. Kemudian di sini seperti halnya biasa Bapak Ibu, penanganan tata usaha pun kita sesuai dengan tadi ya. Sekarang kalau lebih prokesnya menjaga lebih disiplin dalam hal menjaga kebersihan. Nah, nanti untuk SOP pelayanan tata usaha ini satu petugas kami akan melayani satu peserta didik. Jadi nanti ada antrian, maka dari itu setiap bulannya kalau misalnya Bapak dan Ibu mau store untuk SPP-nya atau kegiatan-kegiatannya,
itu ada antrian, di mana satu petugas kami melayani satu peserta didik atau satu tamu. Kemudian protokol kantin tidak ada. Kemudian ini SOP untuk warga sekolah yang naik kendaraan umum atau pemotor seperti halnya sama. Di sini kalau misalnya anak-anak kita ini naik kendaraan umum, diharapkan memakai masker itu 2, yang satunya berlapis 3. Jadi tertutuplah area face-nya, ataupun yang mungkin yang punya face shield itu bisa digunakan. Oke. Kemudian di sini Bapak dan Ibu ada yang namanya protokol atau SOP keadaan darurat atau khusus. Nah, ini kita untuk menjaga-jaga di mana kalau misalnya nanti ada kejadian. Jadi di sini apabila ditemukan guru, karyawan, siswa pada saat pengukuran suhu tubuhnya lebih dari 38 derajat Celcius, maka guru, karyawan, siswa tersebut dipisahkan untuk menunggu di ruang yang telah ditetapkan sesuai arahan petugas keamanan Satpam atau Satgas sekolah. Jadi kalau ada gejala-gejala suhu badannya tinggi, kita langsung alihkan siswa kita ataupun guru untuk masuk ke ruang isolasi, ya. Kemudian apabila ada temuan saat pengukuran suhu tubuhnya lebih, sama seperti halnya ya, kita masuk ke ruang isolasi. Nah, apabila saat proses KBM atau kegiatan kerja ditemukan gejala-gejala mirip COVID-19 pada siswa ataupun guru atau pegawai, maka secepatnya tim P3 COVID-19 melakukan tindakan pengamanan. Yang pertama, melakukan evakuasi terduga suspek, kemudian melakukan pengamanan tempat terjadinya perkara. 3, melakukan rapid test terhadap semua guru, siswa, pegawai yang berada dalam satu ruangan. Kemudian yang keempat, melakukan pendataan siswa, guru, atau pegawai yang berada dalam satu ruangan. Kemudian Satpam atau Satgas melaporkan kepada tim percepatan penanggulangan COVID-19 tim COVID-19 SMA Catur Buana. Kemudian tim Satgas SMA Catur Buana melakukan untuk pencatatan guru, karyawan seperti halnya mencatat, kemudian mengarahkan segera memeriksakan ke rumah sakit rujukan COVID-19 atau sedang melakukan isolasi mandiri. Kemudian melaporkan hal tersebut kepada pimpinan serta tim P3 COVID tingkat kota ataupun lembaga terkait. Nah, kalau untuk siswa, mencatat data siswa, kemudian melaporkan terjadinya tersebut pada tim P3 COVID-19 Kota Tengah, lembaga terkait untuk dilakukan penjemputan ataupun pemeriksaan lebih lanjut. Ketiga, menghubungi orang tua yang bersangkutan. Kemudian tim P3 COVID SMA Catur Buana melakukan penyemprotan pada ruang dan area yang telah dilalui oleh guru, karyawan, siswa yang terduga terinfeksi COVID-19. Apabila terjadi sesuatu hal di luar dugaan, ternyata ditemukan suspek COVID-19 di lingkungan sekolah pada saat pelaksanaan KBM berlangsung, maka KBM kegiatan lainnya dihentikan untuk jarak waktu 14 hari serta dilakukan penyemprotan diinspektan di seluruh area. Nah, baik Bapak dan Ibu, biasanya kami kalau ada penemuan seperti ini langsung konsultasi kepada dokter, biasanya kami arahkan ke Puskesmas Kelapa II Wetan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, ini kurang lebihnya untuk jarak Bapak dan Ibu. Kemudian di setiap depan kelas ada wastafel. Seperti itu. Dan terima kasih. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Zahra. Terima kasih Bu Syifa yang sudah memberikan materi tentang sosialisasi PTM. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin dari Bapak Ibu semuanya ada yang masih
belum sedang atau ada yang mau ditanyakan? Boleh ditanyakan Bapak Ibu semuanya. Mumpung kita masih ada waktu untuk tanya jawab. Sudah paham semuanya Bapak Ibu? Saya ingin bertanya ya. Ya, silakan Ibu dari Hendriana Ade. Ya, saya orang tua murid dari Nisrina Ramadhani. Saya ingin bertanya, sebelumnya itu dibentuk dipilih ya, ada 6 orang untuk yang masuk PTM. Jadi itu tidak berlaku lagi ya? Itu apa Bu? Berjam nggak Bu? Baik, terima kasih. Izin menjawab saja. Untuk Ibu Hendriani Ade. Baik Ibu, untuk penjadwalan anak-anak kita sesuai dengan juknis yang ada, kita satu kelas itu hanya 18 siswa, ya, 18 siswa yang dimana yang dipilih adalah sesuai dengan abjad absensi. Jadi nanti mulai hari Rabu esok yang akan hadir itu adalah absen nomor 1 dengan absen sampai dengan absen nomor 18. Nanti untuk listnya akan di-share insya Allah sore ini. Seperti itu Ibu. Bapak John. Terima kasih Bu. Silakan deh mau bertanya lagi mungkin. Bapak John. Bu, ya, satu Bu, lagi. Mau nanya Bu. Lagi, Oh ya, maaf. Oh iya boleh. Ini dipastikan siswa-siswinya sudah vaksin semua ya Bu yang masuk PTM? Bisa diulang lagi Bu, maaf. Untuk siswa-siswinya, apakah dipastikan yang terpilih itu, yang masuk itu sudah vaksin semua Bu? Oke, saya aja. Oke, baik Ibu, untuk yang kami jadwalkan masuk ke sekolah adalah anak-anak yang sudah tervaksin. Tetapi bagi anak-anak yang belum tervaksin, kalau memungkinkan diizinkan oleh Bapak Ibu orang tua untuk dapat tatap muka ke sekolah, tidak masalah Ibu, bisa seperti itu. Bu, mau nanya Bu. Silakan Bu. Masalah jam masuk Bu, jam masuk sekolah, jam 7 pas sudah sampai di sekolah atau jam berapa Bu? Oke, ya baik Ibu, kita biasanya masuk jam 6.30, tetapi karena berhubungan di Yayasan Hosana Indonesia ini ada dua unit sekolah, di mana SMK Otomindo dijadwalkan masuk pada 6.30. Jadi kita mensiasati Bapak Ibu supaya tidak terlalu banyak berkerumun di halaman sekolah kita, maka kita jadwalkan di SMA Charter Buana masuk pada pukul 7 WIB. Seperti itu, Ibu. Ya, terima kasih, Bu. Lagi Bu, mau nanya nih Bu, selamat siang. Kan ini siswanya bergantian masuk pelajarannya tatap mukanya Bu. Terus bagaimana siswa yang di rumah, apa kegiatan mereka itu Bu yang mau saya tanya? Ya baik, terima kasih untuk Mama Yolanda untuk pertanyaannya. Ya, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Mama Yolanda. Ya, jadi nanti untuk proses pembelajarannya, untuk yang PJJ kurang kedengaran suaranya Bu. Hari Rabu besok 1 sampai 18, nanti bergantian absen berikutnya di hari Rabu berikutnya. Nah, tapi jangan khawatir untuk yang siswanya masih belajar dari rumah, karena nanti Bapak Ibu gurunya juga akan tetap menerangkan materi. Jadi nanti Bapak Ibu gurunya
membuat video pembelajaran dan juga modul maupun PowerPoint, dan nanti tetap melalui Zoom. Jadi nanti ada layar proyektornya di mana nanti Bapak Ibu guru selain mengajar siswa yang tetap muka juga langsung terhubung ke siswa yang masih belajar dari rumah, yaitu melalui Zoom. Jadi seperti biasa nanti akan di-share videonya, PowerPoint, dan modul. Jadi jangan khawatir, untuk yang belajar dari rumah juga tidak akan ketinggalan materi. Jadi nanti Bapak Ibu guru akan mengajar dua metode, metode tetap muka langsung dan metode melalui Zoom, di mana nanti itu disebut dengan blended learning atau pembelajaran campuran. Gitu, seperti itu, Mama Yolanda. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Untuk Bapak Jones, ada yang mau ditanyakan, Bapak? Iya, betul. Saya mau tanya sedikit, bisa. Ya, Pak. Baik, terima kasih atas waktunya. Ini dari dua penjelasan tadi ditegaskan bahwa per kelas itu 18 orang. Dan itu terlihat sempat terdengar cuma 2 kali update di awal sama update akhir. Berarti kalau di kelas 10 anak saya di MIPA 2 itu sekitar 45 siswa. Berarti kalau di yang update awal itu 18, berarti di update yang akhirnya itu cukup lumayan. 27 siswa. Apakah akan dibagi 3 atau hanya memang tetap 18 dan sisa selanjutnya? Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Jones. Sebenarnya. Ya, baik Bapak, izin menjawab saja. Untuk pembagian siswa, kita dilihat dengan jumlah kelasnya. Biasanya kalau untuk MIPA, karena jumlah pasukannya banyak, jadi bisa kita bagi 3 atau bagi 4. Ya, jadi tetap 18 sesuai dengan SK Didik Dinas 18. Jadi semua kebagian tetap muka, meskipun jumlahnya berbeda-beda setiap kelas. Nah, kalau untuk MIPA 2 itu kita bagi menjadi 4, 18 seperti itu Bapak. Nanti tetap kebagian semua peserta didik kita kebagian untuk tatap muka seperti itu Bapak. Ada lagi mungkin? Berarti 18, terus sisanya cuma 7 yang ketiga. Kan 45 total kelasnya. 18, terus sisanya 7. Iya. 9. Minggu ketiganya 9 gitu. Iya. 18, 9. Iya Pak, biasanya nanti kalau misalnya sisaan 9, nanti kita siasati Pak untuk penambahan kelas biasanya. Jadi nanti tetap dibagi menjadi 18 untuk kelas gitu. Sisanya biasanya kita tambah ruang gitu Pak. Oh. Ya. Oke. Terima kasih. Oke. Iya, sama-sama. Ya. Bapak Ibu, ada yang mau lagi? Bisa satu lagi? Iya Pak, boleh. Tadi saya mungkin terskip itu mulai pembelajaran mulai kapan ya? Pembelajaran. Ya, baik Papa John. Pembelajaran blended learning-nya itu dilaksanakan mulai tadi pagi 4 Oktober 2021 untuk anak-anak kita kelas 12. Untuk anak-anak kelas 11 dilakukan pada hari Rabu nanti. Untuk anak-anak kita kelas 10 dilaksanakan di hari Jumat nanti. Seperti itu Bapak dan Ibu. Terima kasih.
Jadi untuk kelas 10 berarti hanya di hari Jumat ya Bu tatap mukanya. Baik, ya. Oke. Terima kasih Bu. Iya, adakah yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Atau Ya, saya sudah semua? izin Ibu. Oh iya, silakan Ibu dari Bardia dan Ardan. Ya, terima kasih. Selamat siang buat semuanya, Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih untuk kesempatan Zoom pada siang hari ini. Ya, saya mungkin tidak bertanya karena dari yang sudah disampaikan tadi, ya sejauh ini cukup jelas. Cuma saya hanya ingin menyampaikan saja, mungkin mengingatkan saja untuk pihak sekolah, karena kebetulan anak saya ada 2 di sini, agak getir-getir juga gitu Bu. Jadi mohon mungkin prokesnya selalu diingatkan selalu dan selalu untuk kebersihan, kemudian untuk selalu mengingatkan anak-anak selalu gitu supaya PTM ini akan berjalan dengan baik. Itu sih harapan saya pribadi. Mungkin ini juga harapan orang tua semuanya. Jadi terima kasih untuk Ibu guru semua, kepala sekolah, Ibu kepala sekolah. Itu aja dari saya. Terima kasih Ibu. Sama-sama, terima kasih juga Ibu. Ya, adakah yang mau ditanyakan lagi? Oh iya, sebelumnya terima kasih untuk saran dan masukan dari ibunya Badia dan Ardan. Adakah yang mau ditanyakan lagi atau sudah cukup jelas? Iya. Oh iya, iya Ibu silakan. Saya orang tuanya Samuel Bu, MIPA 2. Udah, jam berapa? Saya mau bertanya Bu, Ya, jam istirahatnya jam berapa ya Bu? Ya. Oke. Dijawab Bu Asti. Dan kalau istirahat, apakah ada anak-anak keluar dari sekolah, keluar dari ruangan atau tetap di dalam ruangan? Ya, baik. Terima kasih untuk mamanya Samuel untuk pertanyaannya. Jadi nanti untuk istirahatnya diharapkan yang tadi pertama peserta didik wajib untuk membawa makanan maupun minuman dari rumah karena nanti saat istirahatnya akan dijadwalkan sekitar jam 9. Itu pun juga hanya 10 menit. Itu pun tetap berada di dalam kelas. Jadi tidak ada yang jajan karena kantin pun juga tidak buka maupun jajan di luar, tetap berada di dalam kelas. Dan waktu istirahat pun hanya 10 menit. Gitu, seperti itu Mama Samuel. Jadi nanti di jadwalnya sekitar jam 9 nanti bisa istirahat, berarti jam 9 sampai dengan jam 9:10 nanti mulai lagi PTM-nya. Seperti itu Mama Samuel. Ya. Menambahkan aja Ibu Samuel ya bahwa jadwal pelaksanaan PTM terbatas itu adalah hanya 4 jam peserta didik di SMA Carta Buana. Seperti itu ya Ibu Samuel. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Kepala Sekolah. Iya, adakah yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu semuanya? Atau sudah cukup? Ada Bu. Ada Bu, saya mau bertanya Bu. Oh iya, baik. Silakan Ibu. Ya, perkenalkan selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan saya orang tua dari Natalia Situmorang. Saya tidak bertanya, cuman sekedar mungkin kita sama-sama saling mengingatkan saja mengenai nanti itu tadi yang ditanyakan istirahat. Ibu guru maupun Bapak guru yang bersangkutan yang di kelas, saya minta untuk tetap memperhatikan anak-anak karena
hiporia anak-anak, mereka sangat antusias sekali ya, mereka senang bahwasanya akan tatap muka begitu ya. Nah, kebetulan kan ada dari mereka itu memang rata-rata sudah saling mengenal. Jadi nanti tolong diperhatikan supaya mereka tidak maksudnya untuk saling berdekatan atau bagaimana, karena kan memang saya lihat memang hiporia anak-anak ini kan terlalu saking gembiranya gitu kan, nanti ketika istirahat mereka jadi ngobrol dekat gitu. Jadi tetap saya minta tolong pengawasan dari guru yang bersangkutan di kelas, tetap tolong diperhatikan saja supaya anak-anak tetap melakukan prokes gitu aja. Terima kasih. Terima kasih. Ya, adakah yang mau ditanyakan lagi, Ibu, Bapak semuanya, atau sudah cukup? Sudah cukup jelas? Sudah cukup. Sudah cukup, Bu. Oke, Ya, sudah baik. cukup. Baik, Ibu. Sebelum kita tutup acara kegiatan sore hari ini, marilah kita tutup bersama-sama dengan bacaan doa. Sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Ibu. Silakan Bapak Ibu, sebelum acaranya ditutup, boleh diaktifin dulu kameranya, kita ambil dokumentasi dulu ya.